Waalaikumsalam nak. Silakan duduk. Nah, ini Alvina. Terima kasih sudah datang hari ini ya. Ibu sangat mengapresiasi keberanianmu untuk datang dan berbagi cerita pada hari ini. Jadi bagaimana kabarnya nak Alvina hari ini? Alhamdulillah baik ibu, tapi kayak merasa takut, sedikit cemas ibu. Oh, itu hal yang wajar nak Alvina. Jadi sebelum itu ibu ingin kamu tahu bahwa ini adalah tempat yang aman untuk berbagi. Jadi ibu ingin menjelaskan bahwa dalam sesi konseling ini ada beberapa hal yang penting harus kamu ketahui. Nah, yang pertama itu adalah ibu menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Nah, yang kedua, ibu berharap ada keterbukaan dari kamu agar kita bisa menemukan solusi yang terbaik untuk bersama. Jadi, apakah kamu merasa nyaman dengan hal itu? Iya ibu, saya mengerti dan saya siap untuk berbagi. Oke, jadi sebelum kita mulai, ibu ingin memastikan bahwa kamu merasa nyaman. Nah, apakah posisi duduknya Nak Alvina ini sudah enak? Iya ibu, alhamdulillah sudah enak ibu. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum kita membahas masalah yang ingin kamu ceritakan, ibu ingin dengar kamu suka menggambar. Iya ibu, suka kami menggambar ya bu, sejak waktu uji kecil ibu. Apalagi kalau gambar-gambar karakter yang anime itu bu. Oh, itu keren sekali, nak. Jadi menggambar itu butuh kreativitas dan ketelitian. Jadi ibu sebenarnya penasaran, bagaimana kamu mengatur waktu antara menggambar dan mengerjakan tugas sekolah? Kadang-kadang tuh ibu malah lebih fokus ke sama menggambar ibu sampai ku lupa tugasku ibu. Ibu mengerti. Jadi mari kita coba memahami bagaimana Alvina ini mengatur waktu dengan lebih baik agar kamu tetap bisa menikmati menggambar sekaligus menyelesaikan tugas sekolahmu di. Iya ibu. Oke, jadi Alvina, ibu ingin tahu lebih lanjut apa yang biasanya terjadi ketika Alvina ini tahu ada tugas yang harus diselesaikan. Ku, ku pikir tuh ibu bilang, jadi nanti pide bisa dia mau kak istirahat dulu. Selalu kak begitu bu, ku tunda-tunda. Oh, jadi setelah itu berpikir, nah apa yang biasanya terjadi? Biasanya tuh ibu kasih kangen menggambar atau kasih kangen scroll TikTok ibu sampai kayak udah kerasa ibu tengah malam lagi bu. Oh, jadi awalnya ini Alvina ini sebenarnya mau istirahat sebentar, Iya bu. tapi akhirnya tugasnya ini tertunda karena kasihan dia menggambar sampai mepet deadline begitu nak. Iya ibu, sampai itu bu kadang juga kalau kok mepet sekali menjadi tuh bu, kerja buru-buru hasilnya juga kayak kurasa kurang bagus nih, yang penting selesai bu. Oh baik, jadi sebenarnya ini masalah yang bisa kita atasi bersama. Tapi mau bertanya, apakah Alvin ini sudah tahu pola ini dan itu menjadi langkah yang bagus karena meskipun hasilnya kurang bagus, tapi setidaknya sudah terselesaikan ya. Iya ibu. Oke, jadi sekarang coba Alvina nih bayangkan, misalkan malam ini terjadi sebuah keajaiban. Nah, ketika kamu bangun besok, kebiasaan menunda tugasmu itu sudah hilang, atau kebiasaannya menunda-nunda ini Alvina sudah hilang. Apa kira-kira yang pertama kali kamu sadari berbeda? Hmm, Mungkin langsung kak buka buku pelajaranku ibu tanpa berpikir panjang lagi ibu. Nah, luar biasa sekali. Jadi setelah Alvina ini membuka buku, apa yang kemudian menjadi langkah selanjutnya? Mungkin ibu bisa kamu membuat daftar tugas-tugas yang harus kuselesaikan terlebih dahulu ibu. Terus ku kerjakan satu persatu yang paling mepet deadline dulu ibu. Oke, hebat sekali. Nah, jadi kalau misalkan Alvina ini rutin seperti itu, kira-kira apa yang akan dikatakan teman atau guru tentang perubahanmu itu, nak? Pasti bu mereka bangga ibu sama saya.
Dan teman-temanku mungkin ibu bakalan kayak lebih sering kan ajak untuk kerja tugas bareng ibu. Nah, bagus sekali. Nah, jadi tujuan kita pada hari ini adalah mencari langkah kecil supaya Nak Alvina ini bisa lebih cepat memulai tugas. Seperti itu, Di. Iya ibu. Oke, jadi kalau misalkan ini Nak Alvina ingat-ingat, pernah tidak Nak Alvina ini bisa menyelesaikan tugas itu tanpa ditunda-tunda? Pernah ya ibu, waktu itu tuh bu bikin jadwal secara teratur tuh ibu. Terus kutulis ki jam berapa kak belajar dan jam kapan kak bisa istirahat ibu. Nah, berarti Nak Alvina ini sudah pernah membuktikan sebenarnya Nak Alvina ini bisa disiplin. Jadi apa yang membuat saat itu berhasil? Apa yang membuat langkah itu berhasil pada saat itu? Karena ada ujianku ibu. Terus pada saat itu juga ibu betul-betul kayak niat sekali kak belajar ibu. Oh, hebat. Jadi Nalvina ini ketika ada tujuan yang jelas dan ada tekanan waktu, Nalvina ini bisa lebih fokus seperti itu. Iya ibu. Oh, jadi bagaimana kalau kita pakai metode Pomodoro? Apa itu Jadi, Pomodoro bu? nah, jadi misalkan ini, nah Alvina fokus belajar 25 menit, lalu istirahat 5 menit, lalu setelah 4 kali Pomodoro ini, nah Alvina bisa istirahat lebih lama. Jadi kita ulang ini selama 4 kali. Ini belajar 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Nah, bagaimana? Bagus ya bu, kadang-kadang belum pernah coba ya bu. Iya, memang belum dicoba, tapi silakan untuk kita bisa atur begini sebelum belajar. Jadi buat Ki dulu daftar kecil tugas-tugas yang mau diselesaikan dalam satu sesi Pomodoro ini atau 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Nah, tugas kecil-kecil dulu nah. Iya ibu. Oke, betul. Jadi bagaimana kalau untuk percobaan kita mulai hari ini? Misalnya 2 sesi Pomodoro saja dulu. Bagaimana, bisa? Bisa ibu, bakalan coba ibu. Oke, bagus. Setelah selesai, catat Ki bagaimana perasaan tak setelah menyelesaikan sesi belajar itu. Nah, kita akan bahas minggu depan lagi nah. Iya ibu. Oke, jadi kalau misalkan Alvina ini sudah berhasil untuk untuk mengikuti sesi belajar itu, nah Alvina ini bisa kembali lagi ke ruang BK untuk melihat bagaimana dan menyampaikan bagaimana perubahannya Alvina setelah melakukan ini sesi Pomodoro itu. Bagaimana nak? Bisa? Iya ibu, insya Allah bisa. Oke, baik. Jadi sekarang silakan kembali ke kelas dulu, lalu terapkan sesi Pomodoro itu nak, Di. Iya ibu. Oke, baik. Kasih ibu. Iya.